Cinta Sirah Nabawiyah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat dulu jangan lupa. Kita lanjutkan kisah ke-43 Kerajaan Yaman setelah kematian Abraha. Kemarin setelah kita tahu bahwa Abraha porak-poranda di Mekah, sebelum kita masuk ke kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang saya janjikan sebelumnya tentang kisah ayah dan ibunda Nabi SAW, kita akan membaca dahulu apa yang terjadi di dunia, di Arab, di luar Arab pula, kejadian-kejadian penting di sana di sekitar tahun 571 Masehi supaya kita jadi tahu apa yang terjadi di dunia, khususnya di Yaman, di kerajaan Abraha. Setelah raja mereka Abraha porak-poranda dihajar burung ababil saat akan menghancurkan Ka'bah. Tahun 571 Masehi, yaitu Abraha gagal menyerang Ka'bah. Dia tewas di Sana'a, di Yaman, di ibu kota Yaman, Sana'a, lalu digantikan oleh anaknya, yaitu Yaksum bin Abraha, yang lalu digantikan oleh anaknya yang lain, yaitu Masruk bin Abraha, di tahun yang sama. Masruk bin Abraha tewas di tahun yang sama dalam perang melawan Persia dengan panglimanya bernama Wahris. Persia pun menaklukkan Yaman yang sebelumnya dikuasai oleh Habasyah, Ethiopia, Afrika. Kisahnya adalah setelah Yaman dikuasai orang-orang Habasyah, yaitu Aryad dan Abraha yang sudah saya sampaikan di kisah sebelumnya, tetap saja rakyat Yaman merasa tidak nyaman jika di masa Zunuwas mereka ditindas dalam hal pemaksaan beragama. Sudah saya sampaikan di kisah sebelumnya. Maka di bawah kepemimpinan orang-orang Afrika mereka merasa diinjak-injak. Oleh karena itu, satu orang dari orang-orang Yaman ada yang berangkat ke Romawi mengadukan musibah yang dialami orang Yaman ini. Orang itu bernama Saif bin Zuyasin Al-Himyari. Dia meminta bantuan kepada Kaisar Romawi untuk membantu rakyat Yaman mengusir orang Habasyah. Kaisar tidak menggubris permohonan Saif, mungkin karena Romawi dan Habasyah adalah sesama beragama Nasrani. Mungkin. Gagal di Romawi, Saif berbalik arah. Dia menuju kerajaan Al-Hirah yang terletak sekitar Irak, sebelah tenggara dari Konstantinopel, sejauh 2115 km. Jauh. 2000 km itu jauh. Di sana ia bertemu Nu'bat bin Munzir, Raja Hirah. Saif mengadukan ke Nu'man perihal sepak terjang orang-orang Habasyah di Yaman. Mendengar pengaduan Saif, Nu'man terpikir untuk meminta bantuan ke Kisra, Raja Persia. Dia lalu memerintahkan kepada Saif, berdirilah. Saif bin Zuyazin menghadap ke Kisra, Raja Persia. Perjalanan dari Hirah, dari tempat Munzir tadi, sejauh 1287 km. Kisra duduk di singgasananya dengan mahkota yang sangat besar dan gagah. Di mahkotanya ada mutiara yakut, intan berlian,
mutiara Zabarja, dicetak dengan emas dan perak. Kisra dengan mahkotanya ini membuat orang yang melihatnya menjadi sangat menghormatinya. Ketika masuk istana, Saif menundukkan kepalanya. Kisra berkata, "Orang bodoh ini masuk menemuiku dari pintu setinggi ini dengan menundukkan kepalanya." Sebenarnya kan tidak perlu, karena pintu tinggi, kecuali kalau pintunya rendah menundukkan kepala. Begitu maksud Kisra. Saif menjawab, "Aku menundukkan kepala karena aku sedih dan segala sesuatu menjadi sempit bagiku." Kemudian Saif berkata, "Paduka Raja, kami dikalahkan orang-orang asing di negeri kami sendiri." Kisra bertanya, "Orang asing dari mana? Dari Habasyah atau Sindi?" Saif menjawab, "Dari Habasyah. Aku datang kepadamu meminta pertolonganmu." Kisra berkata, "Negerimu jauh dari sini. Aku tidak mau menyulitkan pasukan Persia di Arab. Dan aku pun tidak punya kepentingan di sana." Kisra kemudian memberikan hadiah sebagai pelipur lara penolakannya kepada Saif. Kisra memberinya uang 10.000 dirham perak dan 1 helai pakaian yang bagus. Setelah menerima pemberian ini, Saif lalu pergi dari hadapan Kisra. Di luar ia buang, ia hambur-hamburkan, ia sebarkan dirham-dirham pemberian Kisra itu sehingga terjadi kegaduhan. Kisra yang mengetahui hal ini langsung memanggil lagi Saif. Sudah dikasih malah dihambur-hamburkan. Kisra bertanya, "Kenapa Saif membuang dan menyebar-nyebar pemberian darinya?" Saif menjawab, "Untuk apa hadiah-hadiah itu? Dia tidak membutuhkannya." Saif berkata, "Gunung-gunung di negeriku semuanya adalah emas dan perak." Mendengar kalimat Saif, Kisra berbesit motif ekonomi di permasalahan yang rakyat Yaman alami ini. Dia lalu memanggil para penasihatnya untuk bermusyawarah menentukan langkah. Kawan-kawan, Sirah Nabawiyah, sekian dulu, nanti panjang lebar malah kemana-mana. Ini nanti saya lanjutkan lagi kisah ke-42. Ini karena saya mau masak dulu, mau kan sekarang saya jualan ya. Demikian kisah yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan untuk semua orang Islam di seluruh muka bumi ini, dan juga aku memperhatikan semua orang Islam jadi tahu siapa yang benar, siapa yang salah terhadap apa yang terjadi di bumi ini, terutama di kasus Rusia Ukraina. Amin. Oke, ketemu teman wajib menyapa. Saya Bang Salman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.